update, ya, walaupun sebagian di antara kita followersnya cuma 3, ya, tapi update saja. Siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan, hidupnya berubah, yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli surga. Sebarkan cinta kemana-mana. Umat sudah capek dengan perpisahan, perpecah belahan. Ada sebagian komunitas mungkin mau membaca sejarah Nabi, membaca maulid, oke, betulkan saja. Ada sebagian lagi yang tidak mau baca, ya sudah, urusan kalian, tidak mau membaca, jangan salahkan. Sudah, kita sudah capek menyalahkan satu sama lain. Yang salah itu yang menyalahkan orang lain, itu yang salah. Kalau ada orang yang sholat di masjid ini pakai kunut, di masjid yang satu lagi nggak pakai kunut, yang pakai kunut nyalahin yang nggak pakai kunut, yang nggak pakai kunut nyalahin yang pakai kunut, padahal dia sholat subuh juga enggak. Betul atau tidak? Kita ributnya di situ. Makanya saya mau ceritakan kepada kalian satu kisah. Ketika saya berada di Thailand, saya berjumpa dengan seorang jenderal di sana. Dia mengadakan kajian bersama tentara-tentara. Lalu ketika saya duduk di tempat tersebut, dia mengatakan kepada saya, Habib, saya mau Habib bercerita tentang agama Islam. Maka saya ceritakan tentang agama Islam kepada yang hadir. Setelah saya ucapkan, saya kisahkan, saya bacakan daripada ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang datang daripada Allah. Sebagian di antara mereka tertarik dengan agama Islam. Lalu sebagian lagi mengatakan, ya Habib, kalau kami tahu agama Islam seperti apa yang Habib telah gambarkan, mungkin semenjak lama kami sudah masuk Islam. Saya katakan, memangnya kalian bukan Islam? Dia katakan, saya bukan Islam. Saya bilang kepada jenderal, wahai jenderal, berarti yang hadir di majelis kita ini banyak bukan orang Islam. Dia tertawa. Dia katakan, Habib, memang saya tipu kamu, kata. Yang hadir ini 70% bukan orang Islam. Kemudian saya katakan, kalau kalian tertarik kepada agama Islam, kenapa kalian tidak masuk Islam? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, saya ini sengaja tidak mau masuk Islam karena saya takut agama Islam seperti yang ada di Indonesia. Loh, saya katakan, kenapa kamu takut dengan agama Islam yang ada di Indonesia? Ketika itu mereka mengira saya dari Malaysia, karena waktu itu saya memang lebih aktif di Malaysia, dan bahasa saya juga bahasa Upin Ipin pada masa itu. Boleh ke, Kak Ros? Boleh tak? 5 tahun ke belakang atau 3-4 tahun ke belakang memang saya lebih banyak di Malaysia. Mereka mengira saya orang Malaysia, padahal paspor saya paspor Indonesia. Maka mereka mengatakan, Habib, saya tidak mau masuk Islam karena saya takut seperti agama yang ada di Indonesia. Memangnya kenapa Indonesia? Saya katakan, Indonesia itu satu kecamatan, satu masjid baca maulid, masjid lain gak baca maulid, ribut. Betul atau tidak? Satu kampung, satu masjid sholat subuh pakai kunut, yang sebelahnya lagi nggak pakai kunut, ribut. Satu desa, yang satu masjid baca tahlil, masjid yang lain nggak baca tahlil, berantem, cekcok, bermusuhan. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan, formasi sholat tarawih beda-beda nih. Ada yang 4-4-3, ya. Ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang sholatnya 20 rakaat, ada yang sholatnya 36 rakaat. Wah, itu kalau sesama orang Islam saja ribut, apalagi kami yang bukan orang Islam. Kami takut masuk Islam. Maka saya bahagia ketika mendengar ada sebagian orang yang mau mengenal kepada Islam. Tapi di dalam hati kecil saya juga saya bersedih. Kenapa negara saya dicontohnya yang tidak baiknya saja? Maka ketika banyak daripada hamba Allah yang berkumpul di Jakarta, ketika itu sampai berjuta-juta orang, saya bahagia. Kenapa? Karena pada saat itu agama Islam ditunjukkan, agama Islam yang bersatu. Agama Islam dilihat oleh masyarakat luar bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bersatu. Oleh karena itu, persatuan tidak akan pernah digapai kalau tidak ada cinta. Betul atau tidak? Balik-baliknya lagi kepada cinta. Begitulah para ulama, mereka mencontoh Rasulullah SAW di dalam berdakwah penuh dengan cinta.